Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi ya dengan channel Pejuang Asam Lambung Asli. Sambil menunggu datangnya buka puasa, mari kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol di channel Pejuang Asam Lambung Asli, tentunya channel yang membahas tentang sakit gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis. Baik teman-teman, video kali ini saya akan menyampaikan tentang sensasi panas di perut yang nembus pinggang itu, panas di dada yang sampai ke punggung, kemudian panas itu bisa sampai berpindah-pindah, baik itu ke tangan, ke paha, ke kaki. Itu dulu yang saya alami. Nah, bagaimana cara saya menghadapi sensasi-sensasi yang semacam itu di saat terkena sakit gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis, anxiety, jadi kecemasan. Nah, waktu itu teman-teman, yang saya rasakan panas di perut itu ya luar biasa panasnya, sampai nembus ke pinggang ikut panas, sampai saya benar-benar kebingungan ya. Padahal itu sudah habis berobat di rumah sakit, itu sudah habis rawat inap, itu tetap ketika sensasi panas itu datang ya kebingungannya luar biasa. Terus pikiran kita kacaunya itu sangat luar biasa pula. Nah, pada akhirnya saat itu saya juga masih teringat punya inisiatif, tapi atas saya teringat dengan orang tua saya, dengan ibu saya, mbok saya kalau Jogja. Saya manggil ibu itu mbok kalau di Jogja, di Gunung Kidul itu ternyata mbok saya itu terkena asam lambung yang sudah cukup lama teman-teman, sudah ya puluhan tahun lah. Mengapa kok saya tahu? Ya tahu saya setelah saya ini kena. Waktu itu mbak saya itu kemana-mana itu bawa botol untuk nyeka perutnya, untuk menyeka dadanya itu. Nah, akhirnya teringat itu saya saat terkena sensasi panas, baik di perut, pinggang, dada, punggung, itu saya gunakan botol pula. Saya isi air panas, kemudian saya sekakan. Nah, disitulah panas ketemunya panas. Nah, panasnya yang dari dalam, yang dari perut, itu terkena panasnya botol yang terisi air panas itu akhirnya yang terasa panasnya yang di luar. Itu ya, ketika itu diangkat, dipindah, lama-kelamaan panas yang di perut atau di dada ini masih terasa juga. Ya paling tidak di saat pas kita nyeko namanya, seka pakai air panas itu ya seolah-olah kabur panas yang ada di perut atau di dada atau di punggung atau di pinggang itu. Nah, itulah metode yang saya pakai teman-teman. Itu ya inisiatif iya, kemudian saya teringat dengan orang tua saya itu iya. Nah, ketika saya sudah menemukan konten channel YouTube yang membahas tentang sakit gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis itu, ini diperkuat. Jadi ada yang salah satu penderita yang sudah sembuh kemudian membuat konten, membuat channel YouTube tentang asam lambung gerd anxiety psikosomatis. Disitulah saya semakin yakin, juga sekaligus termotivasi. Ternyata langkah yang dilakukan orang tua saya, kemudian saya tiru, itu benar. Nah, akhirnya karena bukan hanya waktu menyeka itu atas petunjuk dan caranya, pastilah semua itu sudah dibarengi metode-metode yang lain-lain. Ketika sudah menemukan
konten channel YouTube tentang pembahasan asam lambung get anxiety psikosomatis itu metode-metode yang lain tentunya ya dijalankan pula, seperti hanya menerapkan 3P. Itu faktor utama atau faktor yang paling mendasar. Kemudian menghadapi sensasi-sensasinya, ya salah satu sensasi panas itu tadi, dengan diseka pakai botol terisi air panas itulah pada akhirnya akan mereda dengan sendirinya. Apalagi sudah dibarengi dengan pengendalian pikiran, karena ketika sudah menerapkan 3P dengan benar ya, walaupun tidak mudah menerapkan 3P dengan benar itu sulit. Nah, paling tidak karena di situ ada unsur pikiran. Nah, ketika sudah menyeka, ketika kita itu sudah melaksanakan 3P-nya juga, akhirnya waktu menyeka tidak sekedar menyeka, kita sudah menerapkan metode yang lainnya, termasuk waktu kita menyeka di perut, di pinggang, ataupun di dada, ataupun di punggung, itu kan dibarengi pengendalian pikiran. Artinya pikiran kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh menerka-nerka ini sakit apa, ini saya kena apa. Ya sebelumnya ketika belum tahu, saya sendiri menyampaikan, ini saya sudah curiga kepada pihak-pihak lain bahwa saya dibeginikan karena panas ini sangat tidak wajar sekali. Dari perut kok pindah ke dada, dari dada kok di punggung, kok di paha. Ini kan tidak wajar kalau saya itu berpikirannya aneh-aneh dan kemana-mana. Kalau itu terjadi pada teman-teman, saya juga akan bilang, oh itu wajar karena panas kok semacam ini. Nah, tapi ketika sudah ada metode tentang menangani sensasi panas di perut, di pinggang, di dada, di punggung, nah pikiran yang aneh-aneh, pikiran yang nerka-nerka, yaitu sebisa mungkin harus dijaga, harus dikendalikan agar kita tidak larut dalam pikiran yang aneh-aneh itu tadi, supaya waktu kita menyeka di bagian-bagian yang panas itu, di samping mendapatkan pengendalian dari penanganan melalui seka itu tadi, pikiran kita juga terkendali. Pada akhirnya sensasi itu bisa teratasi, teman-teman. Dan kenyataannya memang iya bisa diatasi. Nah, nyeka pada saat itu yang saya lakukan, juga orang tua saya itu pakai botol, saya tiru. Nah, ternyata ketika saya menemukan konten nyekanya itu ada yang lebih bagus lagi caranya, pakai alat seka itu di apotek sudah ada lah semacam kantong terbuat dari karet gitu. Jadi air panasnya dimasukkan di situ, ketika itu dipakai nyeka itu kan semacam bantal, jadi agak empuk, dan airnya ini kan bisa dipakai, misalnya panasnya yang di punggung bisa kita taruh belakang, kita tindih gini, misalnya di pinggang juga kita taruh belakang, ditindih gini. Ini saya rasa akan lebih nyaman lagi daripada botol. Tetapi apabila merasa repot atau tidak bisa beli, ya pakai botol cukuplah. Saya rasa cukup, karena itu juga sifatnya sementara. Ketika sensasi itu bisa kita tangani dengan cara itu tadi, kemudian pikiran kita itu benar-benar bisa kita kendalikan, itu kan juga pada akhirnya kan sensasi-sensasi semacam itu kan akan segera menghilang. Jadi itu teman-teman, ketika saya menghadapi sensasi panas yang saya sebutkan tadi, itu cara saya waktu itu menangani. Walaupun cara itu bukan satu-satunya cara atau satu-satunya metode, tetap 3P sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, itu adalah penunjang. Nah, itu penunjang, dan itu saya rasa mudah untuk dilakukan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, yang sekarang ini sedang mengalami penderitaan sakit gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Semua metode, semua cara sebenarnya sudah banyak sekali di konten-konten YouTube yang sudah dipaparkan. Itu adalah sebagai rujukan, sebagai panduan
modal kita, dan kita harus bersyukur karena saat ini sudah ada teknologi yang membantu kita ketika kita sudah berkali-kali melakukan pengobatan secara medis, melakukan mengkonsumsi herbal-herbal, tetapi tidak kunjung ada perbaikan lah. Inilah solusinya. Dengan adanya konten-konten yang membahas tentang sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, di mana secara otomatis ini adalah memotivasi, mengedukasi kepada teman-teman yang saat ini lagi menderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan percayalah, apapun sensasinya sebenarnya tidak berbahaya, tidak ada masalah, semuanya akan baik-baik saja pada waktunya. Ketika sudah menemukan konten-konten semacam ini, ya sudah dilaksanakan, karena inilah jalan kesembuhan teman-teman untuk segera menyambut kebahagiaan yang sudah teman-teman lama terlupakan. Kemudian keterpurukan ini sudah lama terjadi pada teman-teman. Makanya ketika sudah menemukan konten-konten tentang pembahasan sakit gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis, itu segera laksanakan, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Bukan sebatas konten saya, konten yang lain-lain, teman-teman yang lebih senior dan lebih ahli dalam penyampaian, memberikan edukasi dan motivasi itu. Walaupun penyampaian satu sama lainnya memang tidak sama, tapi intinya sama teman-teman. Artinya apa? Yang saya maksud sama itu semua pengen membantu, semua pengen teman-teman itu segera bangkit, sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena semua bermuara pada pikiran kita, apapun itu sensasinya. Ketika pikiran kita itu tidak tenang, ketika pikiran kita itu panik, apapun sensasinya, pasti semuanya akan menjadi persoalan yang sangat besar dan persoalan yang membingungkan untuk kita sebagai para penderita. Nah, teman-teman, saya tetap berdoa mudah-mudahan teman-teman segera bangkit, segera sembuh, menyambut kebahagiaan teman-teman yang lama terlupakan, meninggalkan keterpurukan, kemurungan yang sudah mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman murung terus di kamar, terus di kursi, duduk-duduk. Segera bangkit. Intinya teman-teman, setelah melalui pemeriksaan medis dikatakan baik-baik saja, ya pada akhirnya pikiran kita inilah yang sebenarnya perlu kita obati sendiri dengan metode-metode yang sudah banyak sekali dipaparkan di konten-konten tentang pembahasan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini teman-teman, video yang saya sampaikan kali ini tentang sensasi panas di perut, di pinggang, di dada, di punggung, dan lain-lain, sekaligus penanganannya. Ini adalah pengalaman yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan. Barangkali ini ada kesamaan dengan teman-teman dan cocok untuk bisa teman-teman lakukan. Berarti ini juga jalan, adalah salah satu jalan kesembuhan teman-teman, menyambut teman-teman itu sembuh dan menjadi lebih baik. Barangkali itu teman-teman video saya, dan ketemu lagi di video-video saya berikutnya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan seperti biasanya bila teman-teman berkenan, silahkan di subscribe, silahkan di share, dibagikan. Barangkali teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain, tetangga-tetangga kita membutuhkan konten-konten semacam ini. Barangkali ini akan menjadi manfaat yang besar. Itu teman-teman, saya sudahi video saya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.